Mari kita merenung kembali lagi saya kemukakan mengenai apa-apa yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Budaya-budaya yang sepanjang penataran keempat, setiap budaya asing yang masuk di tengah kita, kita harus saring dan tapis sesuai dengan moral Pancasila. Jangan biarkan budaya itu merasuk dan meracuni. Kalau memang tidak ada tapisan ini, insya Allah, kalau tekad ini ada dalam diri kita masing-masing, di dalam kedudukan sebagai pejabat, di dalam kedudukan sebagai pedagang, di dalam kedudukan sebagai apapun namanya, dalam dirinya tertanam, tidak ingin kufur nikmat atas kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Seandainya, saya ulangi seandainya, itu sikap kita. Insya Allah kejadian yang sekarang ini seakan merupakan yaitu keresahan di sementara pihak. Betul-betul, janganlah kita berbohong terhadap kenyataan. Sungguh pada saat melihat anak-anak gadis remaja berjalan, seandainya ia sendiri terbayang mengenai ulah tingkah sementara remaja yang tidak memperhatikan mengenai wanita yang patut dan harus dilindungi. Mereka ingin melampiaskan mengenai sadisme dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka dilahirkan seperti yang itu tidak. Karena di dalam iman Islam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia mau jadi apa? Majusikah? Nasranikah? Yahudikah? Juga tentu seorang Muslimkah? Orang tuanya. Kalau toh orang tuanya telah berupaya menjadikan ia anak yang beriman soleh dan soleha, kok terjadi juga mengenai hal-hal yang bertentangan dengan yang demikian itu? Pertanyaan tentunya, adakah pengaruh lingkungan sekitarnya? Kita tidak menyangkal pengaruh lingkungan sekitar ini sungguh banyak sekarang mempengaruhi mengenai remaja kita. Di dalam koran kita ikut membaca betapa poster-poster film telah terpampang di persimpangan jalan. Dengan mengenai adegan-adegan yang seugianya tidak harus dipaparkan di tengah tempat-tempat umum. Walaupun film itu sendiri telah disensor. Dan saya percaya apa yang dilukiskan di dalam poster itu tidaklah sebenarnya ada di dalam film yang diputarkan. Tidakkah masing-masing barangkali bertanya untuk dirinya, adakah manfaat saya ikut untuk membuat mengenai poster ini, memajangkan poster ini, dan apa dampak dan akibatnya terhadap remaja yang tumbuh untuk menjadi orang dewasa. Melalui mengenai video, melalui mengenai audio, berbagai cara telah merusak mengenai manusia-manusia yang kita harapkan menjadi insan Pancasilais. Insan Pancasilais yang menempatkan kebersamaan daripada keakuan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Gadisku putri yang berjalan sendirian, tidak merasa tentram bila melihat mengenai segorombolan mengenai anak remaja. Seakan ia dibayangi, anak remaja itu ingin mengganggu dan merusak mengenai dirinya. Keadaan ini tidak dapat kita biarkan berlanjut. Ketentraman batiniah, ketentraman lahiriah harus kita upayakan, merupakan bahagian di dalam kehidupan kita. Keluar anak dari rumah, sang ibu dan ayah percaya ia selamat di tengah perjalanan sampai ia kembali ke rumah. Tetapi bila mana sang orang tua pada saat anak terlambat untuk kembali di rumah, ia bertanya, kemana anakku? Kepada siapa kutanyakan di mana anakku? Karena mereka tidak percaya kepada lingkungan yang dapat menjamin bahwa anak mereka itu tidak akan diganggu oleh siapapun juga. Keadaan ini patut kita renung, patut kita fahami untuk kemudian
Sekali lagi saya bertanya, masihkah kami belum bersyukur Ilahi Rabbi terhadap berkat dan rahmat-Mu kemerdekaan, sehingga situasi dan kondisi seperti sekarang ini, inilah yang kami harus hadapi. Alhamdulillah. Pada saat bulan suci Ramadan, saya melihat dan mengalami serta menyaksikan ajakan-ajakan remaja dari perkumpulan ini, sampai dengan SMA mereka mendambakan mengenai siraman agama, siraman rohani. Sehingga timbul juga mengenai pertanyaan bagi saya. Kalau toh sudah sedemikian juga tingkat kesadaran mereka untuk mengharapkan siraman rohani dari segi keagamaan, mengapa terjadi mengenai hal-hal yang menyimpang daripada keinginan kita? Mari kita merenung kembali lagi, saya kemukakan mengenai apa-apa yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Budaya-budaya yang sepanjang penataran keempat, setiap budaya asing yang masuk di tengah kita, kita harus saring dan tapis sesuai dengan moral Pancasila. Jangan biarkan budaya itu merasuk dan meracuni. Kalau memang tidak ada tapisan ini, akibatnya ialah seperti yang kita harus pikul sekarang ini. Saat kemarin saya melihat mengenai satu tayangan di salah satu mengenai siaran, pada saat anak-anak remaja SMA, tingkat SMA menyelesaikan mengenai yaitu sekolah mereka, mereka mengadakan mengenai pesta perpisahan. Pada waktu perpisahan masing-masing mencari partner untuk bersama-sama pergi ke tempat. Maka pada saat itulah mereka berkata, kamar telah disiapkan. Kemudian pada saat ada hadir di situ, seorang di antaranya ada kado. Saya minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada siapapun juga. Tetapi karena ini telah merupakan kenyataan, ini adalah kondom untuk dipergunakan oleh mereka. Saya istighfar kepada Tuhan seraya berkata, na'udzubillah min zalik. Kok ada tayangan yang demikian ada di tengah kehidupan keluarga kami, Ilahi Rabbi. Saya bersama dengan anak gadis saya melihat dan menyaksikan yang demikian. Saya tidak tahu kemana muka saya harus hadapkan. Istighfar saya kepada Tuhan seraya berkata, satu saat barangkali saya ingin sampaikan ini untuk menjadi bacaan-bacaan bagi sementara kita. Adakah yang demikian itu masih berlanjut untuk hari-hari yang akan datang? Kalau terjadi hubungan di antara remaja pria dan wanita, masih tingkat mengenai pendidikan SMA, sekolah lanjutan, bahkan sekolah pertama, siapa yang harus kita persalahkan? Jangan persalahkan siapa-siapa. Jangan ambil kambing hitam siapapun juga. Mari kita untuk bertanya, kalau perlu salahkanlah diri kita. Setelah kita persalahkan diri kita, kita istighfar kepada Tuhan. Seraya berkata, kami tidak ingin melanjutkan mengenai budaya-budaya seperti ini, iya Tuhan. Bila mana telah kita berupaya untuk menyampaikan yang demikian, masih tahu berlanjut. Ada satu sikap yang membuat kita tidak perlu mengenai resah dan gelisah. Apa itu? Telah kusampaikan Ilahi Rabbi. Kewajibanku hanya menyampaikan, kemudian berdoa kepadamu, untuk kemudian engkau yang akan mengambil mengenai keputusan. Insya Allah saya percaya di dalam rangka pembinaan iman dan takwa yang telah digariskan dalam GBHN TAP MPR nomor 293. Sementara orang telah menghitung 30 kata kalimat di situ yang bertujuan meningkatkan iman dan takwa, membina manusia yang seutuhnya. Saya percaya insya Allah rumusan itu tidak akan rumusan kata-kata yang mati. Kata-kata yang cukup setelah dirumuskan ditinggalkan biasa saja, tidak. Tetapi saya percaya satu ayat kauniyah. Rumusan itu lahir pada saat kita menjalankan puasa Ramadan. Di tahun 1993. Semua yang berbicara untuk merumuskan yang demikian, tentu niatnya sungguh indah. Lillahi ta'ala. Telah dituangkan dengan tidak perlu harus ada pertentangan dan perbedaan. Karena semua berkata,
Kita ingin menjadi manusia, mendidik manusia yang beriman dan bertakwa, utuh seutuhnya, lahiriah dan batiniah. Satu yang perlu kita syukuri, bahwa telah ada perangkat